Andi Bu dari Kata Data. Ada 2 pertanyaan. Pertama, soal tadi Ibu bilang desil yang tinggi tidak akan mendapatkan MBG karena sudah mampu. Itu boleh diperjelas lagi nggak Bu? Yang akan dapat MBG itu desil berapa aja jadinya? 1, 2, 3, 4 atau 10 nggak dapat. Yang kedua, tadi Ibu juga bilang bahwa penghentian MBG sementara itu untuk standarisasi tata kelola. Boleh dielaborasi sedikit nggak Bu? Maksudnya standarisasi tata kelola ini apa? Apakah nanti jika setelah 14 Juli semua beroperasi lagi, kalau ada SPPG yang tidak memenuhi standar bakal cut permanen atau kayak gimana gitu? Makasih. Iya, desil itu hanya salah satu indikator ya. Jadi nanti tadi saya sudah mengatakan ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang tadi mungkin salah satu parameternya ada desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi. Nah itu masih kami olah, ya, masih kami ramu kriteria yang tepat seperti apa, dan indikator itu intinya memang akan membantu kami dalam membuat kebijakan. Tapi saya belum bisa membuat begini, karena anggaran yang ada itu nanti besok dan minggu depan masih akan kami bahas dengan Kementerian Keuangan juga. Jadi semaksimal berapa yang bisa kita lakukan efisiensi dengan tentu indikator-indikator tadi, ya. Kalau memang dia berada di daerah yang rentan gizi, kondisi sosial ekonomi yang diindikatorkan dengan desil itu, dan akses terhadap pemenuhan gizi memang rentan, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami juga untuk melakukan efisiensi dengan melakukan refocusing kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Tapi kalau sekarang ditanya, Bu persisnya apa? Nah formula itu yang masih kami susun ya Mas ya. Jadi ini mohon maaf nih karena kami juga baru ini ya, dan kami benar-benar mengejar untuk data dan sebagainya. Mungkin belum bisa seideal yang kami bayangkan, walaupun kami sudah punya gambaran kira-kira nanti akan ada mekanisme untuk kita pilah seperti itu. Ya, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan seterusnya. Ya. Ya, yang kedua tadi standarisasi tata kelola Bu setelah penghentian selama masa libur, kira-kira standarisasi tata kelola seperti apa? Ya, jadi teman-teman di BGN itu sebenarnya selama ini sudah juga banyak memantau, ya bahkan mungkin sudah ramai juga di medsos kan, banyak dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar. Ya, nah itu nanti kami akan evaluasi semua. Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi, sementara di situ memang kebetulan juga penerima manfaatnya tidak ada gitu ya, atau mungkin bisa kita minimalkan atau bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas katakanlah begitu, itu nanti kami akan lakukan. Tapi sekali lagi Mas, ini harus satu persatu nih, memang agak rumitnya ya. Harus satu persatu dan kami berpatokan dulu ke penerima manfaat dulu nih, begitu ya. Jadi mungkin yang kemarin itu kan ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, ada jual beli titik, sehingga yang menjadi fokus tuh SPPG-nya, penerima manfaatnya ya pokoknya nanti dicari terdekat di situ. Nah kami tidak ingin seperti itu, maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat, pastikan dia akan supply gitu, diantar dari SPPG yang mana. Nah itu baru nanti kita akan mengikuti proses efisiensinya. Agak rumit memang karena memang harus satu persatu di antara tadi ya 27.820. Tapi sebenarnya teman-teman di Kedeputian Tawas, pemantauan pengawasan dan sebagainya sebenarnya sudah punya data-data awal yang mungkin bisa menjadi fokus kami nanti untuk kami cermati apakah SPPG itu memang masih bisa kita tingkatkan misalnya ya secara kualitas, atau memang benar-benar, jadi mungkin teman-teman tahu ya kemarin kan sempat ada perubahan juknis dari 400 luasan dapurnya diubahlah oleh kepala BGN yang dulu menjadi 150 kayak gitu loh. Nah itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Nah itu Mas ya. Ya memang agak ini harus pelan-pelan
dicek satu persatu. Gitu.